Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Anthony de Mello pernah menuliskan sebuah kisah yang sangat menarik untuk menggambarkan tentang ketakutan. Dia mengisahkan bahwa menggambarkan ada wabah yang sedang berjalan-jalan berkeliling hendak membunuh manusia. Suatu saat wabah ini bertemu dengan seorang kafilah di padang gurun. Lalu kemudian ketika dia berjumpa dengan wabah, kafilah ini bertanya, "Engkau mau kemana?" "Saya mau ke negeri Damaskus, hendak membunuh 1000 orang." Lalu kemudian wabah ini pergi ke negeri Damaskus dan kemudian dia membunuh di sana sebanyak 1000 orang. Lalu kemudian dalam perjalanan waktu, ternyata peziarah ini kemudian tahu bahwa yang meninggal di Damaskus itu lebih dari 1000 orang. Lalu kemudian dia merasa kecewa dan ingin berjumpa lagi dengan wabah ini. Lalu kemudian dia berjumpa dan dia sangat kecewa kepada wabah ini. Dia katakan, "Ketika pertama ketemu engkau mengatakan hendak membunuh 1000 orang. Tapi sekarang saya tahu ada 10.000 orang yang mati karena wabah." Lalu kemudian wabah ini menjawab, "Saya hanya membinasakan 1000 orang. Tapi yang lainnya binasa karena ketakutan terhadap wabah." Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin gambaran yang dibuat oleh Anthony de Mello ini menunjukkan bahwa ada banyak ketakutan yang kerap kali membuat kita tidak bisa berkembang. Mati, baik secara iman maupun secara pribadi dalam hidup kita. Bahkan kadang-kadang kita dikerdilkan bukan karena kita tidak mampu apa-apa, tapi terlebih karena ketakutan kita akan banyak hal yang sesungguhnya tidak terlalu membahayakan dalam hidup kita. Maka hari ini Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat indah. Dia mengatakan, "Aku berkata kepadamu, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Dan sungguh aku berkata kepadamu, takutilah dia." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, memang walaupun kita sudah mengatakan percaya kepada Yesus, mengalami proses beriman yang begitu panjang, tapi seringkali ketakutan terhadap peristiwa yang membunuh tubuh itu masih lebih mengancam hidup kita daripada ketakutan kepada Dia yang berhak membunuh tubuh dan berhak membinasakan jiwa, bahkan untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mestinya ketika kita semakin beriman, ketakutan-ketakutan kita akan yang lain semakin berkurang. Sebab iman itu adalah salah satu senjata yang paling ampuh, boleh dikatakan sebuah jimat juga untuk melawan segala kekhawatiran dan segala kecemasan dan ketakutan kita. Kalau kita beriman tapi semakin gelisah dan semakin takut, itu mungkin sebuah tanda bahwa cara beriman kita belum terlalu benar.